Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 12. Nah, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Baik, materi kita pada hari ini adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin serta dampaknya bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, tahukah kalian bahwa di dunia ini banyak jenis-jenis perang ya? Ada Perang Dunia I, ada Perang Dunia II, dan ada lagi satu adalah Perang Dunia Ketiga. Satu lagi adalah Perang Dingin ya. Nah, di antara keduanya ini, jadi ada Perang Dunia sama Perang Dingin tadi, apa yang membedakan? Nah, di sini yang membedakan adalah jika Perang Dunia itu kedua negara atau negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut itu ada kontak langsung. Jadi ada sebuah pertempuran, terus ada yang namanya korban jiwa, ini namanya perang yang kontak langsung. Nah, sementara untuk Perang Dingin itu bukan perang yang ada di kutub atau mungkin perang dengan es ya, jadi lain seperti itu. Kalau Perang Dingin ini lebih mengarah kepada perang yang tidak ada kontak sama sekali dengan negara yang terlibat. Jadi dapat dikatakan Perang Dingin itu adalah perang di balik layar. Nah, secara umum pengertian Perang Dingin adalah sebuah konflik atau ketegangan antara blok barat dan blok timur yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, di sini Perang Dingin ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Perang Dingin Pertama, yang kedua adalah Perang Dingin Kedua. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini khususnya adalah Perang Dingin Pertama. Nah, kapan terjadinya Perang Dingin Pertama? Perang Dingin Pertama itu terjadi pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1970-an. Nah, terus negara yang terlibat pada Perang Dingin ini adalah negara blok barat dan blok timur. Jika blok barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara untuk blok timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, mereka ini saling berebut pengaruh ya, saling berebut pengaruh terhadap negara yang mendukung mereka. Nah, berebut pengaruh dalam hal apa? Yaitu untuk menanamkan ideologi. Jadi kalau Amerika Serikat itu berideologi liberalis, sementara untuk Uni Soviet ini berideologi komunisme. Nah, apa perbedaan dari ideologi tersebut? Jika liberalisme itu adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada kebebasan dan persamaan hak yang sama sebagai nilai politik yang utama. Jadi dalam tanda kutip di sini adalah individu diberikan kebebasan seluas-luasnya. Sementara komunisme itu adalah sebuah ideologi dengan tujuan adalah terciptanya masyarakat yang komunis dengan aturan ekonomi yang sama yang didasarkan pada kepemilikan bersama. Nah, ini adalah perbedaan dari kedua ideologi tersebut. Selanjutnya, faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Perang Dingin? Nah, secara ringkas, Perang Dingin itu terjadi karena beberapa faktor ya. Di antaranya satu adalah negara Uni Soviet dan negara Amerika Serikat ini bersaing atau berebut pengaruh untuk menguasai dunia. Dengan cara adalah menanamkan ideologi mereka masing-masing. Contoh, misalkan negara Amerika ini ingin menanamkan pengaruh ideologi liberalisme ke seluruh dunia. Nah, Uni Soviet juga sama. Jadi Uni Soviet ini juga ingin menanamkan pengaruhnya ke negara-negara satelitnya. Yang kedua, ketidaksukaan Uni Soviet terhadap sistem kapitalisme. Jadi tadi kapitalisme ini menekankan bahwa individu itu diberikan kebebasan seluas-luasnya. Nah, yang dikhawatirkan Uni Soviet di sini adalah ketika para individu ini
diberikan kebebasan, maka akan terjadi kelas-kelas ya. Misalkan ada kelas bourgeois, terus ada kelas menengah, kelas bawah, ini akan terjadi perbedaan. Jadi intinya yang kaya semakin kaya, yang miskin maka malah akan semakin miskin. Nah, ini yang dikhawatirkan. Terus yang ketiga ini kebalikannya. Amerika Serikat juga sama. Amerika Serikat mengalami ketakutan jika komunisme ini tersebar ke seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah ketakutan Uni Soviet akan bom atom yang dibuat oleh Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat ini takut jika Uni Soviet ini ekspansi wilayah sampai ke Eropa Barat. Nah, itulah beberapa faktor secara ringkas penyebab terjadinya perang dingin. Jadi kesimpulannya adalah persaingan antar kedua negara ini tidak berujung pada konflik peperangan secara langsung. Artinya mereka memilih berkompetisi dengan cara sebagai berikut, misalkan yaitu adalah koalisi militer. Yang kedua adalah perlombaan teknologi, bersaing untuk berebut pengaruh ideologi, dan perlombaan nuklir, serta pemberian bantuan terhadap negara klien. Nah, selain itu mereka juga melakukan yang namanya perang proksi. Apa itu perang proksi? Perang proksi ini adalah perang yang melibatkan pihak ketiga untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalkan konflik di Amerika Latin, terus ada lagi konflik di Angola, terus konflik di Vietnam dan berbagai negara di Asia lainnya. Jadi misalkan Uni Soviet ini membantu negara yang berada di Amerika Latin atau di Asia Tenggara untuk mengembangkan revolusi komunis. Nah, sementara itu Amerika Serikat ikut campur di dalamnya. Jadi Amerika Serikat ini mengirimkan bantuan berupa tentara, mungkin berupa senjata, logistik dan lain sebagainya untuk membendung pengaruh komunis di negara tersebut, yang intinya adalah menggagalkan revolusi komunis yang diprakarsai oleh Uni Soviet. Selanjutnya, bagaimana jalannya perang dingin pertama ini? Secara umum, perang dingin pertama ini dapat berupa yaitu persaingan politik ya. Nah, persaingan politik ini contohnya adalah pembentukan lembaga keamanan, lembaga pertahanan, bisa juga berupa perselisihan antara pemimpin keduanya, yaitu pemimpin dari Amerika Serikat dan pemimpin dari Uni Soviet. Nah, dalam hal lembaga, misalkan ini adalah lembaga ekonomi yaitu Marshall Plan dan Molotov Plan. Nah, jalannya perang dingin ini diawali dengan yang namanya pembentukan lembaga Marshall Plan. Jadi pada tahun 1947 Amerika Serikat ini memprakarsai yang namanya Marshall Plan sebagai bentuk bantuan ekonomi kepada negara-negara di Eropa Barat pada saat itu. Jadi intinya Amerika Serikat memberikan bantuan ini untuk membendung pengaruh komunis, yang menyebar di daerah di Eropa Barat. Selain itu untuk meningkatkan kerjasama demokrasi antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Eropa Barat. 1 bulan kemudian Truman ini adalah Presiden Amerika Serikat, mengesahkan yang namanya Undang-Undang CIA. CIA ini adalah sebuah agen rahasia yang dimiliki oleh Amerika Serikat, ditujukan untuk memata-matai kegiatan dari negara musuh. Jadi, itu adalah fungsi dari CIA yang dibentuk oleh Truman. Nah, di pihak lain, Uni Soviet ini juga merasa terancam dengan keberadaan yang namanya Marshall Plan ini. Nah, 3 alasan yang membuat Uni Soviet merasa terancam adalah yang pertama yaitu Uni Soviet menuduh Amerika Serikat ini membeli Eropa supaya mereka atau negara-negara Eropa ini berpihak kepada Amerika Serikat. Yang kedua adalah kekhawatiran Uni Soviet akan kemajuan Eropa Barat. Terus yang ketiga yaitu adalah
ketakutan akan industrialisasi di Eropa yang dikhawatirkan nanti membuat blok timur memisahkan diri dari Uni Soviet. Nah, inilah yang membuat kekhawatiran dari Uni Soviet, sehingga Uni Soviet itu juga membentuk yang namanya lembaga Molotov Plan. Jadi Molotov Plan ini dibentuk oleh Uni Soviet sebagai upaya untuk menandingi Marshall Plan, dalam artian supaya mereka tidak memisahkan diri dari Uni Soviet. Jadi mereka memberikan bantuan terhadap blok timur supaya mereka tetap berada dalam naungan negara komunis Uni Soviet. Nah, selain itu, selain dua lembaga tadi, ada juga yang namanya organisasi pertahanan. Organisasi pertahanan ini dinamakan yaitu NATO dan Pakta Warsawa. Jika NATO itu pasti diprakarsai oleh Amerika Serikat, sedangkan Pakta Warsawa itu diprakarsai oleh Uni Soviet. Nah, NATO ini adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization, dibentuk pada tahun 1949, diprakarsai oleh Amerika, Inggris, dan Prancis serta 8 negara satelitnya. Tujuan pembentukan NATO itu adalah utamanya adalah untuk membendung pengaruh komunis di Eropa. Ya. Ini adalah tujuan utamanya, serta dapat mengalahkan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Sedangkan Uni Soviet juga tidak mau kalah. Kalau yang pertama tadi bersaing dalam hal bantuan ekonomi, yaitu membentuk Molotov Plan sebagai untuk menyaingi Marshall Plan, maka dalam hal menyaingi lembaga pertahanan atau organisasi pertahanan, maka Uni Soviet ini membentuk yang namanya Pakta Warsawa sebagai upaya tandingan dari NATO. Akhirnya apa? Pada tahun 1955, Uni Soviet berhasil membentuk yang namanya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini ditujukan untuk negara-negara blok timur yang akan mereka berikan sebuah bantuan ekonomi dan bantuan militer. Ini adalah persaingan dalam hal membentuk organisasi dan lembaga bantuan ekonomi. Nah, di samping itu juga ada yang namanya persaingan di antara pemimpin kedua negara. Nah, ini bisa terlihat dari yang namanya pemimpin yaitu Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev ini adalah pemimpin dari Uni Soviet, sedangkan Eisenhower ini adalah presiden dari Amerika Serikat. Nah, pada masa pemerintahan Nikita Khrushchev ini lebih sedikit terbuka, ya, artinya lebih sedikit dapat hidup berdampingan dengan Amerika Serikat yang memang pada saat itu sedang konflik Perang Dingin. Sementara kedua negara ini sama-sama mengancam bahwa mereka ini memiliki nuklir yang canggih, ya. Bahkan Nikita Khrushchev ini berani mengancam Presiden Amerika Serikat bahwasanya nuklir Uni Soviet ini dapat menghancurkan seluruh daratan di Amerika Serikat. Nah, ini adalah contoh-contoh persaingan atau jalannya Perang Dingin, ya. Jalannya Perang Dingin dalam hal bidang lembaga bantuan ekonomi serta persaingan antar kedua pemimpin negara. Selain contoh di atas tadi, mereka juga ikut intervensi dalam yang namanya konflik Berlin. Nah, apa itu konflik Berlin? Konflik Berlin itu bermula ketika Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga Jerman ini dibagi menjadi terpisah menjadi dua negara, yaitu ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Kalau Jerman Barat itu didukung oleh negara-negara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara untuk Jerman Timur itu didukung oleh negara-negara dari Uni Soviet. Nah, mereka ini saling berebut pengaruh di kedua negara tersebut. Misalkan Amerika Serikat ini memberikan bantuan besar-besaran untuk membangun kembali Jerman Barat yang runtuh, ya. Jadi mereka memberikan bantuan berupa misalkan untuk industrialisasi di Jerman Barat. Upaya Uni Soviet supaya Jerman Timur itu tidak mendapatkan pengaruh dari Jerman Barat, yaitu mencegah
mencegah migrasi penduduk yang ada di Jerman Timur untuk bermigrasi ke Jerman Barat. Dengan cara apa? Yaitu tadi dibangunnya yang namanya tembok Berlin. Sekarang bagaimana dengan di luar Eropa? Bagaimana cara mereka bersaing untuk saling menanamkan ideologinya? Yaitu dengan cara adalah ikut campur dalam konflik negara. Jadi misalkan ini ada yang namanya Perang Vietnam. Perang Vietnam ini bisa juga disebut yang namanya adalah konflik ideologi yang nanti akan berujung pada perang saudara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Jika Vietnam Selatan itu didukung oleh negara blok dari Barat, blok Amerika dengan paham liberalisme, sementara Vietnam Utara ini didukung oleh dari blok Timur yaitu Uni Soviet yang mengembangkan ideologi komunisme, maka mereka ini bersaing. Amerika Serikat memasok senjata dan logistik ke Vietnam Selatan, sementara Uni Soviet ini memasok yang namanya senjata dan logistik ke Vietnam Utara. Selain konflik tersebut, dalam berebut pengaruh mereka juga membentuk organisasi. Di antaranya adalah ada ANSUS, ada SEATO. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengaruh atau berebut pengaruh di luar Eropa. Perlu diingat juga bahwa dalam Perang Dingin ini tidak hanya berebut untuk menanamkan pengaruh ideologi, tapi sudah disampaikan juga tadi bahwa ada yang namanya perlombaan teknologi. Nah, pada saat itu, ya pada bulan Agustus 1957, Uni Soviet ini berhasil membuat yang namanya rudal balistik antar benua. Ya, rudal balistik antar benua yang pertama kali dilanjutkan pada bulan Oktober 1957. Uni Soviet ini berhasil meluncurkan satelit bumi pertama yang bernama Sputnik. Nah, peluncuran Sputnik ini menandai awal dari perlombaan teknologi dalam bidang ruang angkasa, sehingga nantinya mereka ini berlomba-lomba. Jadi kedua negara antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini berlomba-lomba untuk mencapai ruang angkasa. Jadi barang siapa yang dapat mencapai ruang angkasa, maka dia akan menjadi negara yang superpower, negara adidaya dan negara yang terkuat. Kan tidak mungkin suatu negara adidaya itu terdiri dari dua negara. Pasti hanya ada satu negara, entah itu Amerika Serikat, entah itu Uni Soviet. Maka mereka bersaing untuk memperebutkan keduanya. Jadi berebut pengaruh ideologi dan perlombaan senjata. Nah, sedangkan Perang Dingin pertama itu mulai reda pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Nah, meredanya Perang Dingin pertama ini disebut dengan yang namanya periode detente. Periode detente ini dalam tanda kutip artinya adalah periode relaksasi. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Nah, kondisi ini tidak terlepas dari beberapa hal berikut. Yang pertama adalah berkurangnya gaung pertarungan ideologi di antara negara-negara dunia ketiga. Nah, negara dunia ketiga ini dapat diartikan adalah negara selain Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi negara dunia ketiga ini lebih memfokuskan diri untuk bisa terlepas dari pengaruh blok Barat dan blok Timur. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membentuk sebuah organisasi yang intinya dalam organisasi tersebut lebih memfokuskan untuk membangun perekonomian negara mereka masing-masing. Jadi contohnya nanti ada negara organisasi gerakan non-blok, terus ada lagi yang namanya organisasi negara-negara pengekspor minyak atau disingkat yang namanya OPEC. Nah, yang kedua adalah Amerika Serikat menyadari bahwa pertarungan ideologi ini tidak boleh mengorbankan kondisi ekonomi. Ya, jadi Amerika Serikat ini lebih fokus untuk membangun ekonomi negaranya. Dan yang ketiga yaitu
pada saat itu Uni Soviet itu difokuskan pada ekonomi negaranya juga, yang sekiranya setelah terjadinya perang dunia, perang dingin, maka Eropa Timur itu mengalami yang namanya kemerosotan ekonomi. Di samping itu juga banyak sekali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Uni Soviet, baik dalam hal bidang politik maupun dalam bidang sosial. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu setelah banyak negara yang memproklamasikan kemerdekaannya, maka negara-negara tersebut mulai sadar akan jati diri mereka. Jadi mereka ingin mengekspresikan jati diri mereka di dunia internasional. Nah, peristiwa penting lainnya terkait dengan periode DTT ini, yaitu ketika Presiden Amerika Serikat yang bernama Richard Nixon itu kembali memulihkan hubungan dengan Tiongkok ya, pada saat itu. Kita tahu bahwa Tiongkok ini adalah salah satu aliansi dari Blok Timur yang dimana berhaluan komunis ya. Mereka ini memulihkan hubungan dalam hal untuk membangun perekonomian. Di samping memulihkan hubungan dengan Tiongkok, Amerika Serikat juga memulihkan hubungan bilateral dengan yang negara Uni Soviet. Inilah yang menjadi peristiwa penting meredanya periode Perang Dingin pertama. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan dilihat pada Google Classroom, jadi silahkan dikerjakan, dan diharapkan kalian jika ada pertanyaan atau apapun yang kurang paham dapat secara langsung ditanyakan melalui kelas online Google Classroom. Baik, sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.